Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, sidang jemaat yang berbahagia. Dalam Suara Gembala kali ini, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil dari ayat Yesaya 8 ayat 20. Saya bacakan, saudaraku. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini ayat firman Tuhan yang mendorong kita untuk mencari satu sisi, yaitu pengajaran firman Tuhan. Sisi yang satunya adalah kesaksian-kesaksian. Kesaksian apa? Yaitu kesaksian tentang bahwa firman ini ya dan amin kalau diaplikasikan di dalam kehidupan. Nah, saudaraku, dua sisi ini jangan dibenturkan. Tetapi fakta berbicara bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, saya amati ada dua kelompok atau dua golongan dari anak-anak Tuhan, yang satunya itu cenderung menyukai pengajaran. Sementara yang sisi satunya berkata, aku lebih suka kesaksian. Pernah ada seorang anggota jemaat, masih muda, dia omong pada saya, dia cerita pada saya, aku kalau dengar pengajaran itu pusing, nggak bisa nangkap. Jadi aku tidak suka dengan pengajaran. Rasanya kok rumit, rasanya kok susah. Tapi kalau aku dengar kesaksian, waduh, semangat aku. Karena apa? Karena ini menyegarkan. Iya, saudaraku, ini adalah mewakili kelompok yang kurang suka dengan pengajaran, tapi lebih suka dengan kesaksian-kesaksian. Nah, sebetulnya apa yang dimaksudkan dengan ayat ini, saudaraku? Yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah kita ini harus mencari pengajaran supaya kita ini memahami akan isi firman Tuhan, supaya dalam mengaplikasikan nanti dalam hidup sehari-hari, kita akan mendapatkan kesaksian-kesaksian yang ditopang dengan dasar firman yang benar. Seperti itu, jadi mestinya dua-duanya dibutuhkan, saudara. Makanya firman ini katakan carilah pengajaran dan kesaksian. Nah, sekarang saya ingin ngajak saudara untuk melihat kelompok yang sisi suka pengajaran. Nah, saudaraku, kelompok yang pertama ini, atau golongan yang pertama yang suka dengan pengajaran, itu adalah orang-orang Kristen yang tertarik untuk mempelajari dan mendalami akan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, dan mereka itu rindu untuk mengerti lebih dalam lagi akan apa yang ada di dalam firman Tuhan ini. Jadi kalau ada PA-PA, pemahaman Alkitab, itu mereka tertarik dan mereka suka mendengarkan, begitu ya, suka belajar, saudara. Nah, ini barangkali seperti orang-orang Yahudi di Berea yang diceritakan di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, saya bacakan ya, Kisah Para Rasul pasal 17. Ini tentang orang-orang Yahudi di Berea, saudaraku. Dikatakan demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi orang-orang Yahudi di kota Berea itu mereka suka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui. Loh, benar ya? Benar seperti itukah? Jadi mereka tidak hanya mau dengar dari kata orang, tapi mereka menyelidiki.
Nah, ini tipe orang-orang yang suka dengan pengajaran, saudaraku. Firman tadi katakan, carilah pengajaran. Jadi mereka menggenapi yang satu ini, saudara. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Kebenaran yaitu firman Tuhan. Sebab mereka akan dipuaskan. Jadi kalau saudara lapar dan haus akan kebenaran dan saudara suka belajar, ya kita punya YouTube channel yang banyak berisikan pengajaran-pengajaran PA-PA, saudaraku, saudara dapat ikuti. Dan janji Tuhan adalah kalau Anda lapar dan haus untuk Anda belajar, maka Anda akan dipuaskan. Dikatakan mereka akan dipuaskan. Nah, jadi kerinduan untuk mengetahui isi Alkitab, penyingkapan-penyingkapan dari apa yang tertulis itu ada dalam diri mereka. Dan itu harus dipelihara, saudaraku. Kemudian golongan ini atau kelompok ini berpendapat bahwa setiap keyakinan atau iman Kristen itu harus ada landasan firman-Nya. Dan itu tidak salah, saudara. Bukankah Roma 10 ayat 17 katakan iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi mereka nggak salah, saudara, punya prinsip seperti itu. Dan ini perlu dipertahankan. Tetapi, saudaraku, terhadap pengalaman-pengalaman rohani, di mana kalau mereka mendengar ada orang katanya mengalami pengalaman rohani seperti ini, seperti itu, mereka cenderung untuk bertanya, mana dasar firman dari pengalamanmu itu? Nah, saudara, sehingga hal ini membuat mereka jadi sedikit kaku. Sedikit-sedikit dipertanyakan mana firman-Nya, mana ayatnya, dan sebagainya. Bahaya dari kelompok ini kalau sampai ekstrim dengan suka pengajaran saja, mereka bisa berbahaya karena apa? Seperti ahli-ahli Taurat, seperti orang-orang Farisi, mereka ngerti firman, menguasai firman, tapi tidak dipimpin Roh Kudus. Jadi, saudaraku, peran Roh Kudus di sini sangat-sangat penting. Dalam kita ini lapar dan haus akan kebenaran firman, mencari pengajaran, itu kita butuh pimpinan Roh Kudus. Ya, jadi ini golongan atau kelompok yang pertama. Nah, saudaraku, mestinya kelompok pertama dan kelompok kedua, yaitu kelompok kesaksian, yang suka kesaksian, itu jangan berbenturan, harusnya saling mengisi. Begitu ya, saudara. Ya, nanti kita akan bicara di lain waktu tentang kelompok yang cenderung pada kesaksian-kesaksian. Sampai di sini, Suara Gembala, Tuhan memberkati.